Haleluya. Saya yang bersyukur kepada Tuhan atas puji-pujian dan doa. Hari ini kami akan belajar tentang pelajaran ke-12 dari buku Daniel. Tanduk kecil kita akan membahas tentang Daniel pasal 7 terutama ayat 8 sampai 14. Ayat 8 sampai 14. Kita akan baca ayat 8 dan berikutnya. Daniel pasal 7 ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antara suatu tanduk lain yang kecil sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ini adalah firman Allah. Kita telah belajar tentang 4 binatang sebelumnya, dan pada binatang yang terakhir ada 10 tanduk dan ada tanduk kecil yang keluar. Jadi tanduk kecil ini kita akan bahas lebih lanjut, dan bahkan kita akan membahas sedikit tentang 10 tanduk. Binatang keempat bertanduk 10 melambangkan kekaisaran Romawi dan semua bangsa yang terbentang atau berasal darinya. Dan lebih jauh lagi, binatang keempat secara eskatologis melambangkan negara-negara antikristus. Dan tanduk kecil ini juga melambangkan antikristus pada akhir zaman. Tapi pada sejarah, pada saat intersect pada jadi dalam sejarah, Antiochus keempat yang datang dari dinasti Yunani dan berasal dari dinasti Yunani, ada 4 dinasti, Seleucus dan Ptolemy. Itu ada 2 diantaranya, tapi dari dinasti Seleucus ada raja ke-8 yang namanya Antiochus keempat. Kita akan membahas hal itu lebih lanjut minggu depan. Tapi di dalam sejarah, dalam masa intertestamental period, ini yang digambarkan oleh tanduk kecil itu. Jadi mari kita lihat dari tanduk kecil muncul dari antara 10 tanduk. Sekali lagi, tanduk kecil melambangkan antikristus di akhir zaman yang berdiri di hadapan Allah. Kita sudah lihat di Daniel pasal 7 ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, ini melambangkan 10 tanduk, tampak tumbuh di antara suatu tanduk yang lain yang kecil. Sehingga hal yang menarik dari tanduk kecil ini ia memiliki mata dan mulut. Kalau saya bisa bandingkan dengan ayat lain di Wahyu, mungkin ada di Wahyu pasal 13 ayat 6. Jadi untuk mengerti alur dari Wahyu pasal 10 kita melihat malaikat kuat lain yang membawa buku kecil di tangan kanannya yang berbicara pada Yohanes, Rasul Yohanes untuk memakannya, dan ia memakannya dan ia menjadi 2 saksi di Wahyu pasal 11. Dan ini adalah sinopsis singkat tentang apa yang akan terjadi. Ia menyebarkan firman, dia memiliki kekuatan yang besar, dan akhirnya ada binatang yang muncul dan membunuh kedua saksi itu. Dan mereka menunggu 3,5 hari dan ia bangkit. Dan ayat 12 dimulai. Ayat 10 dan 11 itu seperti sinopsis singkat yang seperti intermission atau penghubung di kitab Wahyu. Lalu ayat 12, pasal 12 berbicara tentang
cerita yang sebenarnya. Saat kamu melihat ada seorang wanita dengan anaknya yang akan mengakhirkan anak, dan setelah itu ada naga. Naga itu akan memakan anak itu. Lalu ayat 13 kita bisa melihat binatang keluar. Binatang menerima otoritas dari naga yang kita lihat di pasal 12. Kamu ngerti kan? Saya memberikan sinopsis singkat, cerita singkat, sehingga kamu bisa ingat bagaimana alurannya bisa berjalan untuk minggu ini dan minggu depan. Kita akan berpikir tentang hal binatang dan naga. Lalu kita lihat di pasal 13 ayat 6. Ya, itu berbicara tentang binatang. Wahyu pasal 13 ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Jadi kita lihat di sini binatang, naga dan binatang, dan tanduk kecil. Tanduk kecil ini memiliki mata dan mulut. Artinya apa? Mata, saat ia bilang punya mata, artinya ia bisa melihat. Ia memiliki penglihatan. Ia bisa melihat suatu hal. Lalu ia punya mulut yang mengatakan ia bisa berbicara. Jadi kalau kita lihat ini secara rohani ya, ia bisa melihat nubuat yang datang dari kata penglihatan, untuk melihat ke lebih depan, lebih jauh. Jadi bahkan mereka bisa mengatakan kalau ia bisa melihat misteri di dalam Alkitab. Bahkan dan berbicara, artinya ia bisa mengajarkan. Seperti ia mengatakan kebenaran. Jadi siapa yang berbicara di sini? Nabi, guru. Jadi ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi ini memiliki kemampuan khusus. Tanduk kecil ini tidak seperti 10 tanduk yang tidak memiliki mata, tidak memiliki mulut. Tapi orang ini, tanduk ini punya. Kalau tanduk lain tuh seperti raja-raja awam. Tapi yang ini seperti rohania. Lalu dia memiliki kuasa. Tanduk kecil memiliki kuasa. Kuasa apa? Daniel pasal 7 ayat 21, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Tanduk yang bisa mengalahkan orang-orang kudus, mengalahkan gereja. Ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ini sepertinya ia memiliki otoritas untuk mengalahkan dan memenangkan pergulatan rohania ini. Ia berbicara menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi hanya untuk batas waktu tertentu. Ya, diberikan 1 masa dan 2 masa. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi kalau di jumlah itu 3,5 tahun. Ya. Jadi di Alkitab ada nama gelar yang berbeda yang diberikan kepada tanduk kecil yang digambarkan di seluruh Alkitab. Murtad, manusia durhaka, lawan, orang mendikan diri di atas segala yang disebut atau disembah, pembinasa keji, binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7, naga merah, binatang yang merah ungu, 666, binatang yang merah ungu, dan Antikristus. Gelar yang sangat hebat, musuh yang kuat di dalam Alkitab. Jadi
Apa ini tentang binatang keempat, 10 tanduk dan tanduk kecil? Ini artinya apa? Siapakah mereka? Kita melihat 10 tanduk. Tanduk kecil selalu muncul dalam Alkitab Daniel pasal 7 ayat 19-20. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu yang berbeda dengan segala binatang yang lain. Binatang keempat sangat berbeda dengan yang lain, dan ada 10 tanduk dan tanduk yang kecil yang berbeda dengan tanduk-tanduk lainnya, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang 10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombongkan, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Jadi siapakah mereka? Apakah mereka? Jadi mari kita lihat ayat lain, Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 12 ayat 3-4. Wahyu pasal 12 ayat 3-4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Kalau kita lihat di langit artinya sesuatu yang rohani ya. Dan lihatlah seorang naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi 7 kepala. Kepala menggambarkan kebijaksanaan kan? Kepala di Alkitab bukan hanya pemimpin atau penguasa tapi menggambarkan kebijakan. Jadi naga ini memiliki kebijaksanaan. Jadi 7 menggambarkan kesempurnaan. Jadi hampir sempurna kan? Tapi kebijaksanaan ini seperti kelicikan, cara-cara licik untuk menipu seluruh manusia, bahkan orang-orang percaya. Sama seperti ular di Taman Eden kan. Adam itu orang yang memiliki iman yang baik, yang memiliki iman terbaik. Adam dan Hawa mewakili manusia yang diciptakan dan Allah berkata, ia melihat dan ia sangat-sangat baik. Jadi begitu baiknya Adam itu. Tapi bahkan orang dengan iman yang begitu baik bisa ditipu oleh ular. Dan dikatakan kalau ular itu kan lebih licik daripada binatang-binatang yang lain. Jadi naga ada di luar sana. Dan memiliki kebijaksanaan, kepintaran, kelicikan untuk menipu manusia-manusia dan orang-orang kudus. Jadi bagaimana dengan 10 tanduk? 10 tanduk melambangkan otoritas. Ini melambangkan otoritas yang harafiah menguasai pikiran dan dunia fisik manusia di dunia ini. Pendeta pendiri kita telah memberikan pesan tentang hal ini. Yang saya bacakan itu dari tahun 1985. Dan ini dia katakan ini melambangkan 2 waktu yang berbeda. 7 kepala melambangkan pekerjaan setan pada 3,5 tahun pertama dalam masa kesengsaraan 7 tahun. Dari sudut pandang kita, 3,5 tahun yang pertama itu adalah waktu walaupun secara rohani ada pergulatan dan kesulitan, tapi ini adalah waktu yang diberikan kepada kita untuk
diberikan firman Allah, untuk memakan buku kecil, dan untuk memproklamasikan apa yang telah kita terima. Ini adalah waktu untuk kita bertumbuh. Kita akan membahas ini berikutnya, tapi ini adalah waktu untuk kita tumbuh dan menjadi tumbuh dalam iman, dan juga mendidik atau memelihara orang lain. Tapi bagian kedua dari setengah bagian pertama, pada saat kita memproklamasikan seperti yang dikatakan oleh Ibrani, kamu harusnya menjadi dewasa untuk mengajar orang lain, tapi kamu masih butuh seseorang untuk mengajarkan kamu hal-hal yang dasar. Jadi apakah kita harus dipukul untuk hal itu, atau kita untuk siap memproklamasikan atau memelihara atau bangkit secara menjadi anak-anak rohani ya? Tapi bahkan pada masa itu, setan, naga, ia melakukan pekerjaannya di dunia rohania. Ia ingin menipu kita pada saat orang ingin menjadi dewasa dan memelihara, ia menipu dan mencoba menahan kita supaya kita tidak bisa tumbuh, dan kita tidak bisa membina orang lain. Jangan lakukan apapun, ini status quo. Berdiri di sana. Tapi pendeta Abraham Park berkata, tapi kebijaksanaan ini yang dimiliki oleh naga, ini adalah kebijaksanaan dunia ini. Ia tidak bisa memiliki kebijaksanaan surgawi yang hanya berasal dari Yesus Kristus, firman Allah. Dan oleh karena itu, mereka yang diberikan kebijaksanaan firman Allah melalui firman Allah itu adalah satu-satunya orang yang bisa melewati godaan yang menipu ini. Setiap orang yang tidak memiliki firman Allah rohania akan ditipu. Walaupun mereka adalah orang yang datang ke gereja, atau mereka menyebut diri mereka sebagai orang Kristen, tidak peduli 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mereka lahir dari keluarga Kristen, tidak penting. Satu-satunya cara untuk melewati penipuan ini, satu cara untuk melewati kebijaksanaan dari naga itu adalah melalui firman Allah yang telah kita makan, yang kita cerna. Kalau kita benar-benar telah memakan dan mencerna buku kecil ini, kita bisa melewatinya. Dan dikatakan naga ini memiliki ekor yang apa? Berkata apa? Yang menyeret sepertiga dari bintang-bintang kan? Bintang-bintang di langit dan melemparnya ke atas bumi. Jadi langit itu adalah tempat rohania untuk orang perjanjian, dan bumi itu adalah tempat orang yang tidak memiliki perjanjian secara rohania. Dan bintang-bintang itu seperti pemimpin, guru-guru, pendeta dari gereja. Dan rahasia dari ekor ini adalah nabi-nabi atau guru-guru yang mengajarkan kebohongan. Yesaya 9:15 dan Yohanes 8:44. Yohanes 8 pasal 44. Dan baca lain di Wahyu pasal 13. Kita baru lihat pasal 12 tentang naga merah kan. Pasal 13 ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di dalam ayat sini kita lihat dua binatang, yang satu datang dari laut, satu datang dari bumi, dari tanah. Seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Dan ini menunjukkan pada kita kalau ia memiliki roh yang sama dengan naga. Dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Apakah kita pernah lihat binatang seperti ini sebelumnya?
kita bicara tentang ini dalam Daniel kan. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi kalau kita lihat di sini, di ayat pasal 7 dari buku Daniel, minggu depan kita lihat pasal 8, itu juga hal yang sama. Itu berbicara tentang binatang yang sama. Dan kita lihat di ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Minggu depan di Daniel 8 kita akan melihat kambing dengan 2 tanduk. Jadi kita bisa lihat Daniel, Allah memberikan Daniel wahyu ini untuk mengkonfirmasikan patung yang dilihat oleh Nabukadnezar itu adalah visi yang Allah berikan kepadanya, tapi juga untuk menyeimbangkan atau menunjukkan dengan wahyu sehingga kita bisa mengerti lebih baik apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Jadi berikutnya di Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 14, di sini berbicara tentang binatang yang akan dihancurkan. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menunjuk kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi itu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu ialah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ayat 11, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. 10 tanda yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Jadi di sini dikatakan 10 raja yang belum mulai memerintah. 3,5 tahun terakhir belum mulai. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kuasa mereka diberikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan dari atas segala Tuhan dan Raja dari segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi domba itu akan menang, dan domba itu adalah Yesus Kristus. Jadi ayat Wahyu pasal 17 ini sangat sulit untuk kita mengerti. Kita tidak punya waktu, dan kita tidak belajar tentang Wahyu, jadi kita akan kembali ke Daniel pasal 7. Dan dia melihat binatang 10 tanduk dan tanjung kecil, dan sekarang ia melihat tahta Allah. Sementara itu aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya yang bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali belaksa-laksa berdiri di hadapannya, dan duduklah majelis pengadilan dan bukalah kitab-kitab. Jadi sekarang ada penghakiman yang diberikan kepada binatang itu, terutama binatang keempat yang memiliki 10 tanduk. Jadi hakim yang pertama diperkenalkan dan dikatakan kalau ia adalah yang lanjut usianya. Ia adalah yang berasal dari mulanya. Dan ia digambarkan sebagai orang yang duduk di atas tahtanya, dan hakim ini melakukan penghakiman. Dan bagaimana penghakiman ini terjadi?
zaman kuno di atas tahta. Daniel mengungkapkan Tuhan yang Allah yang duduk di atas tahta penghakiman dengan api dan nyala api. Kita melihat di Ibrani, kitab Ibrani, kalau api digunakan sebagai penghakiman Allah dalam Alkitab. Sodom dan Gomora, Kora dan para pemberontak, penghakiman terakhir Allah. Dan di sekitar tahta, ribuan orang menghadiri dia dan berjuta-juta orang berdiri di hadapannya dalam urutan yang sempurna untuk kemuliaannya. Jadi ia melihat gambar-gambar yang kehancuran dari binatang dan perang-perang terjadi. Ia melihat ke langit dan ada kesempurnaan sesuai dengan kemuliaannya. Urutan yang sempurna. Jadi di mana hidupmu sekarang? Di mana hidup kita sekarang? Apa kamu ada di tingkat surga di mana ada urutan yang sempurna sesuai dengan Allah, atau kamu ada di dunia yang berantakan? Apakah kita ada di level surga atau kita telah dilempar kembali ke bumi? Saya berdoa kalau hal ini tidak terjadi, saya berdoa semoga kita diangkat dengan kasih karunia Allah dan diletakkan ke tempat surgawi. Amin. Karena di dalam Wahyu dikatakan kecuali kalau kita berada di tempat surgawi kita atau di langit, kita akan dihakimi. Dan langit ini berbicara tentang hal-hal rohani ya. Dan Allah menghakimi menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi mudah untuk kita berpikir saya ingin berada di tempat surgawi atau di langit. Amin. Tapi apakah kita benar-benar? Apakah kita? Itu pertanyaan harus kita tanyakan sekarang. Setiap hari saat kita tidak berada di gereja, di manakah kita? Apakah kita menghabiskan waktu di bumi secara rohani atau di laut atau di tingkat langit? Apa yang harus kita khawatirkan atau pikirkan dan fokus, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa sampai ke tingkat surga saat kita ke sekolah, ke tempat kerja, atau melakukan hal-hal di luar, di dunia, bagaimana kita bisa bertahan di sana? Bagaimana kita tidak turun ke dunia yang berantakan yang penuh dengan dosa, walaupun kita sedang tinggal di dalamnya. Dan itu adalah tugas yang begitu besar diberikan pada kita orang-orang Kristen, dan saya percaya saya tidak mencoba untuk mempromosikan hari Rabu atau hari Minggu. Tapi saya percaya kalau pelajaran Ibrani, buku Ibrani yang kita pelajari di hari Minggu memberikan kita jawaban. Mungkin saya bingung, tapi saya pikir ada pesan yang muncul yang tampak dari buku Daniel dan buku Ibrani. Kenapa? Karena keduanya berbicara tentang akhir zaman orang-orang Kristen. Allah menghakimi menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Apakah kamu berpikir? Kamu pernah nggak berpikir? Kamu tahu kan kalau sekarang ada tes DNA sekarang. Kamu ambil rambut kamu dan kamu kirimkan dan mereka bacakan DNA kamu dan dia akan bilang, oh kamu sebenarnya bukan orang Korea. Kamu ada di garis keturunan ini, garis keturunan itu. Dan kadang-kadang kita pernah berpikir, saya juga berpikir, apa yang ditulis di buku ini tentang saya? Apa yang lebih kamu pikirkan, masa lalu atau masa depan? Saya benar-benar berpikir, dan saat yang sama saya juga sangat takut untuk mencari tahu apa yang tertulis di dalam buku itu. Tapi kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang ditulis di dalam buku itu. Dan mari kita berdoa, kalau Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita dari buku itu. Amin. Dan dia berkata ia akan melakukannya pada saat kita bertobat. Jadi penghakiman Allah terhadap binatang itu ayat 11 dan 12, pada binatang yang keempat ayat 17
Daniel pasal 7 11-12. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Penghakiman ini sangat berat dan terjadi secara tiba-tiba. Jadi binatang kayaknya seperti sangat kuat dan memiliki otoritas kekuasaan yang begitu besar sampai ia akan memerintah selama-lamanya. Tapi ketika Allah mengatakan waktunya sudah tiba, maka secara tiba-tiba ada penghakiman yang datang tiba-tiba. Ia begitu saja dihancurkan dan semua kekuatan dan kekuasaannya hilang dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Penghakiman Allah terjadi pada waktu yang telah ditentukan. Ini bukan seperti, melihat aliran bagaimana dunia terjadi dan semuanya, wah, binatang ini, kekuatan ini seperti akan berlangsung selama-lamanya. Jadi kita harus masuk ke dalam bagian itu. Tapi bukan seperti itu. Dia tidak mengikuti tren atau alur seperti itu. Ketika waktu tiba, Allah akan berkata, "Oke, sudah cukup." Jadi apa yang harus kita percaya dan harus kita pegang sekarang? Waktu ketika binatang ini diberikan kekuasaan, mungkin tampaknya seperti akan lama. Tapi waktu testing itu tidak akan lama dan akhir akan datang. Mari kita ingat itu. Mari kita ingat. Jadi kerajaan anak manusia itu kerajaan anak manusia akan muncul. Daniel pasal 7 ayat 13. Ku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia dan ia dibawa ke hadapannya. Yang seperti anak manusia datang bersama awan-awan di langit. Angka ini memiliki makna yang sama dengan batu yang dipotong dalam Daniel pasal 2 yang menghancurkan patung itu dan membentuk kerajaan Allah. Ia menggambarkannya seperti seseorang seperti anak manusia. Ekspresi ini juga muncul di buku kitab Ibrani pasal 7. Menunjukkan pada Melkisedek yang tampak seperti anak manusia. Menggambarkan sebagai mengacu pada kemanusiaan sempurna Yesus Kristus. Dan setelah ia datang sebagai Yesus Kristus anak manusia. Akan tapi gelar ini juga digunakan dalam Injil berhubungan dengan penderitaan Yesus dan juga memiliki makna eskatologis tentang kedatangan kedua. Awan menggambarkan manifestasi Allah dan juga simbol kemuliaan dan kuasa Allah. Tapi awan juga melambangkan kerohanian dari Allah. Ciri-ciri kerajaan Allah yang didirikan anak manusia, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel pasal 7 ayat 14. Mari kita berpegang pada apa yang akan kekal. Tidak akan binasa, tidak akan berakhir. Ketika kita menjadi warga dari kerajaan ini, orang-orang yang ada di sini, saya percaya kita juga tidak akan binasa, kita juga akan menjadi kekal. Amin. Wahyu pasal 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar, kita harus memiliki hati yang bisa membedakan, mengerti
arah mana, siapa yang harus kita ikuti, apa yang harus kita ikuti. Dan satu cara untuk memiliki, kemampuan untuk membedakan itu ketika kita merasakan firman kebenaran. Saya selalu kembali ke kitab Ibrani, tapi seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani, dan saya kembali mempromosikan hari Minggu, hari Tuhan, kecuali kita telah merasakan firman yang sebenarnya, kita tidak akan bisa mengerti. Ini bukan sesuatu yang bisa kita bilang, "Oh, ketika kamu merasakan steak yang oke dengan steak yang sangat enak." Orang yang tidak pernah merasakan steak yang sangat enak itu akan bertanya kepada kamu, "Jadi gimana rasanya, enak banget, tolong jelaskan kepada saya gimana rasanya, kenapa itu sangat enak?" Itu enak, itu lebih baik. Bagaimana lebih baik? Jadi seperti itu, kecuali kamu benar-benar merasakan firman kebenaran, kamu tidak akan bisa tahu perbedaannya. Tapi jika kamu telah merasakan firman kebenaran, maka kamu bisa mengetahui perbedaannya. Jadi mari kita berdoa dan rasakan firman kebenaran, bukan hanya mendengar, "Oh, saya ini," bukan hanya makan, tapi hidup dalam itu. Merasakan, mengalami. Dan doa saya hari ini adalah semoga anggota gereja Zion bisa merasakan, bisa m ma eee, merasakan firman kebahagiaan bukan hanya yang di kepala atau pendengaran atau, kalau pendeta selalu berkata ini, tapi setiap anggota gereja Zion bisa merasakan, kekuatan dari firman sebenarnya. Jadi hidup iman walaupun ada masalah atau tantangan dalam dunia, memiliki iman ini begitu sangat menyenangkan dan sungguh senang untuk bisa melewati masalah itu dengan iman yang sejati dan mendapatkan kemenangan. Semoga anggota Zion Church bisa memiliki iman seperti itu dan merasakan, rasa dari iman yang sebenarnya. Jadi kamu tidak takut walaupun binatang ini datang ke hadapan kamu tidak akan bergetar. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kita harapan saat kita hidup di dunia ini yang tampak seperti binatang, yang berbicara blasfemi seperti binatang itu. Kau telah memberikan kita harapan, Kau telah memberikan kita keamanan, setiap sesuatu terjadi sesuai dengan waktumu, dan selama kami bisa ada di bawah kepemimpinan-Mu, firman-Mu yang sebenarnya Kamu akan melindungi kami dan menaruh nama kami dalam buku kehidupan. Bapa, kami berdoa semoga setiap anggota gereja Zion, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu dan hidup sesuai dengan firman-Mu, melalui bantuan dari Roh Kudus akan menerima kemenangan. Dan Bapa, setiap hari tolong bantu kami untuk merasakan, mengalami kekuatan dari firman-Mu dan memberikan kami iman yang sejati sehingga hidup iman kami bisa menyenangkan, bisa penuh sukacita dan nikmat. Dan kami diberikan kekuatan untuk menang dan bangkit dan mendapatkan kemenangan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan untuk Allah Bapa.